Langit sore di atas kampung Sukamulya tampak kemerahan, seakan ikut menyambut langkah kaki Letnan Sari yang mantap menjejak tanah kelahirannya. Debu jalanan desa masih sama seperti yang ia ingat, namun ada sesuatu yang berbeda di udara, sesuatu yang sunyi, menekan, seperti kecemasan yang tak terucapkan. Pakaian dinas Lorengnya sudah diganti dengan kemeja sederhana, tapi wibawa dan sorot matanya tetap seperti seorang prajurit yang baru saja kembali dari medan perang. Ibunya, Bu Aminah, menyambut dengan pelukan panjang di depan rumah bambu yang masih berdiri tegar meski dimakan usia. Sari memejamkan mata sejenak dalam pelukan itu, membiarkan seluruh luka batin dan letihnya menguap dalam dekapan seorang ibu. Mereka tidak berkata apa-apa selama beberapa saat, hanya membiarkan keheningan berbicara tentang rindu yang tak pernah bisa diukur dengan waktu. Di kejauhan, beberapa tetangga mulai keluar dan menyapa, dengan senyum ramah namun mata yang terlihat cemas. Malam harinya, saat makan malam, Sari mulai merasa ada yang aneh. Meja makan yang biasanya penuh canda tawa, kini penuh diam. Ibunya hanya menjawab singkat-singkat, seperti menyembunyikan sesuatu. Ketika Sari bertanya tentang keadaan kampung, ibunya hanya berkata, "Biasa saja, Nak." Tapi sekarang orang lebih pilih diam. Kalimat itu membuat naluri militernya bekerja. Sesuatu memang tidak beres. Keesokan paginya, Sari duduk di warung kopi kecil di ujung jalan. Di sana ia bertemu Pak Hadi, tukang ojek yang dulu sering mengantarnya ke sekolah. Wajah Pak Hadi tampak tirus, matanya menyimpan kecemasan yang nyaris tak tertutup oleh senyumnya. Mereka berbincang ringan, lalu Pak Hadi berpamitan untuk mengantar penumpang ke pasar. Namun belum sampai 5 menit berlalu, Sari mendengar teriakan dan suara motor yang dihentikan paksa. Ia melihat 2 polisi berseragam menarik Pak Hadi dan membawanya ke mobil patroli. Wajah Pak Hadi pucat pasi, ia sempat menoleh ke arah Sari dengan mata memohon, sebelum pintu mobil tertutup kasar. Sari bergegas mendekat, namun dicegah warga. Seorang bapak berbisik, "Jangan ikut campur, Neng. Sekarang banyak yang hilang gara-gara protes." Hatinya bergetar, ini bukan kampung yang ia kenal dulu. Ini bukan tempat yang pernah ia bela dari balik barikade medan tempur. Ini tempat yang kini ditindas oleh mereka yang seharusnya melindungi. Di rumah, ibunya akhirnya bicara. Dengan suara gemetar, ia mengaku bahwa beberapa bulan terakhir banyak warga kecil yang ditangkap dengan alasan sepele, lalu dipaksa damai dengan membayar ratusan juta rupiah. Orang miskin mana sanggup, Sari, yang menolak dipenjara atau hilang. Sari menggenggam tangannya erat, amarah dan kepedihan mengaduk di dadanya. Ia tak bisa tinggal diam. Malam itu, Letnan Sari duduk di kamarnya, menatap dinding yang penuh foto-foto masa kecilnya. Di salah satu foto, ia berdiri di depan sekolah dengan seragam putih merah, tangan di dada memberi hormat pada bendera. Saat itu, ia bersumpah ingin membela tanah air. Kini, tanah air itu menjerit di depan matanya, bukan di perbatasan, bukan di gunung atau rawa, tapi di kampungnya sendiri. Dengan napas panjang dan mata yang mulai menyala, Letnan Sari tahu, cutinya telah usai. Tanpa perintah, tanpa pasukan, ia harus turun tangan. Tidak sebagai tentara bersenjata, tapi sebagai anak negeri yang tak rela melihat rakyat diinjak oleh mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. Matahari pagi masih malu-malu menembus celah awan saat Letnan Sari sudah berdiri di depan kantor polisi sektor kecamatan. Pagi itu ia datang bukan sebagai anggota Kopassus, melainkan sebagai warga biasa yang ingin tahu kejelasan nasib Pak Hadi. Ia mengenakan jaket lusuh dan topi polos, menyembunyikan identitas aslinya. Namun begitu menginjak halaman kantor, Sari bisa langsung merasakan atmosfer yang dingin, bukan karena cuaca, tapi karena pandangan curiga dari para petugas yang berjaga. Ia mencoba menanyakan keberadaan Pak Hadi di bagian resepsionis, namun jawaban yang ia dapat hanya datar dan penuh penolakan. "Tidak ada yang bernama itu di sini," ujar salah satu petugas sambil menolak menatap mata Sari. Padahal tadi malam warga jelas melihat mobil patroli membawanya ke sana. Sesuatu benar-benar tidak beres. Sari berpura-pura meninggalkan kantor, tapi ia diam-diam mengamati keluar masuknya orang, mencatat wajah-wajah dan plat nomor kendaraan. Nalurinya sebagai pasukan intel mulai aktif. Di warung kopi, beberapa warga berkumpul dan berbicara pelan-pelan, seperti burung-burung kecil yang takut suara mereka didengar langit. Dari salah satu warga, Sari mendapatkan potongan informasi,
Pak Hadi diminta membayar uang damai sebesar 500 juta rupiah karena menabrak mobil seorang pejabat daerah. Padahal, saksi mata mengatakan bahwa mobil itulah yang menyalip secara brutal dan justru menyebabkan kecelakaan. Pak Hadi hanya korban, bukan pelaku. Kabar itu mengguncang hati Sari. 500 juta bukan angka kecil, apalagi untuk seorang tukang ojek yang hidup dari penghasilan harian. Bagaimana mungkin keadilan bisa dijual semahal itu? Ia membayangkan wajah Pak Hadi, yang dulu setiap pagi setia mengantar bocah kecil bernama Sari ke sekolah, bahkan rela tak dibayar jika ibunya belum punya uang. Dan kini, orang baik itu sedang dikurung oleh sistem yang korup, oleh orang-orang berseragam yang menyalahgunakan kuasa. Saat sore menjelang, Sari pulang dengan hati berapi-api. Di rumah, ia menerima kunjungan mendadak dari Rio, anak Pak Hadi. Wajah bocah itu tampak lebih dewasa dari usianya. Dengan tangan gemetar, Rio menunjukkan ponselnya kepada Sari. "Saya rekam, Bu," bisiknya lirih. Di layar, terdengar jelas suara seorang polisi yang meminta uang damai dan mengancam, "Kalau nggak bisa bayar, bapakmu bisa kita cari-cari salah yang lain. Bisa lama tuh di dalam." Sari merasakan darahnya mendidih. Rekaman itu lebih dari cukup sebagai bukti awal. Namun ia tahu, menyerahkannya ke pihak yang salah hanya akan mempercepat bencana. Ia menenangkan Rio dan berjanji akan melindungi keluarganya. Tapi dalam hatinya, ia sadar satu hal, ini bukan sekadar kasus pemerasan. Ini jaringan, ini sistem. Malam itu, ia duduk sendiri di teras rumah, menatap langit gelap. Tidak ada bintang, hanya gulita. Tapi dalam gulita itu, ia membuat keputusan. Cuti resminya mungkin masih berlaku, tapi mulai detik ini, ia kembali bertugas, bukan untuk negara secara formal, tapi untuk rakyat kecil yang tak punya siapa-siapa. Dan ia tahu, satu peluru kebenaran akan selalu lebih kuat dari 1000 tipu daya yang dibungkus seragam. Keesokan harinya, ia mengaktifkan kembali satu-satunya alat komunikasi militernya yang tersisa. Satu pesan dikirim ke seorang pria berpangkat mayor. Isinya singkat, hanya 2 kata, "Saya mulai." Letnan Sari memulai penyelidikannya secara diam-diam. Ia tidak punya badge polisi, tidak membawa senjata, dan tak punya surat tugas. Yang ia punya hanyalah naluri tajam sebagai prajurit, keberanian sebagai perempuan, dan keyakinan kuat bahwa kebenaran harus diperjuangkan, bahkan dalam senyap. Ia mulai dari titik paling bawah, menyusuri gang-gang sempit, berbicara dengan tukang bakso, pedagang keliling, dan ibu-ibu pengajian. Semua memberikan cerita yang sama, warga ditangkap, lalu diminta membayar uang damai. Salah satu kisah paling menyayat datang dari seorang janda tua bernama Ibu Rasti. Anaknya, Arif, ditangkap karena dituduh memiliki narkoba, padahal saat itu ia hanya sedang duduk di warung. Untuk membebaskannya, Ibu Rasti menjual warungnya dan utang ke rentenir. Setelah uang diserahkan, Arif memang dibebaskan, tapi dengan tubuh lebam dan mental terguncang. "Mereka pakai seragam, tapi tidak punya hati, Neng," kata Ibu Rasti dengan mata berkaca-kaca. Sari menahan emosi, namun jari-jarinya mengepal. Sari menyimpan semua catatan itu rapi dalam buku kecil yang ia sembunyikan di balik bajunya. Setiap nama, lokasi, waktu penangkapan, dan jumlah uang yang diminta, ia tulis dengan rapi. Ia tahu, suatu saat semua ini akan jadi senjata. Namun semakin dalam ia menggali, semakin besar pula risiko yang ia hadapi. Beberapa kali ia merasa diawasi, bahkan motor butut yang biasa ia pakai sempat disabotase, remnya nyaris blong di tanjakan. Tapi ia tetap melaju, melawan rasa takut seperti ia melawan musuh di medan perang. Di tengah penyelidikannya, Sari menghubungi kembali Mayor Guntur, atasan sekaligus sahabatnya di Kopassus. "Ini bukan sekadar pemerasan, ini sistem, Pak," katanya lewat sambungan terenkripsi. Mayor Guntur menyimak dengan tenang, lalu menjawab, "Hati-hati, Sar. Kau sedang menyentuh sarang ular. Jangan bergerak sendirian terlalu jauh." Tapi Sari sudah tahu risikonya. Ini bukan tentang aman atau tidak. Ini tentang benar atau salah. Suatu malam, Sari memutuskan menyusup ke kantor polisi secara diam-diam. Ia tahu jalan belakang yang jarang dipakai dan memanfaatkan keahlian intelijennya untuk menghindari CCTV. Di ruang arsip yang tak terkunci, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Ada berkas-berkas tanpa nomor resmi, berisi daftar nama-nama warga yang ditangkap dengan alasan sepele.
Di sisi kanan setiap berkas, tertera tulisan tangan kasar, telah lunas 200 juta, menolak bayar, proses hukum, atau menghilang, tanpa jejak. Jantungnya berdegup keras. Ini bukan sekadar praktik kotor. Ini sistem bisnis hitam yang dijalankan oleh orang dalam. Ia memotret semua dokumen dengan kamera kecil yang disembunyikan di ikat pinggangnya, lalu menyelinap keluar saat malam semakin pekat. Tapi sesaat sebelum ia pergi, ia mendengar suara langkah, dan suara yang sangat ia kenal, suara AKP Darman. "Saya curiga ada yang musik. Suruh orangmu lebih awas. Kalau ada yang ganggu alur kita, habisi," katanya pada bawahannya. Sari nyaris tertangkap malam itu, tapi ia berhasil lolos dan bersembunyi di rumah seorang warga yang ia percayai. Dari balik jendela, ia memandang kampungnya yang tampak tenang, padahal di bawah permukaan, api kejahatan membara. Ia tahu, ia telah membuka perang. Tapi perang ini tak bisa dimenangkan dengan peluru. Ia harus sabar, teliti, dan tak boleh membuat satu pun kesalahan. Dalam hati, Letnan Sari bersumpah, sebelum ia kembali ke kesatuannya, kampung ini harus bersih. Dan satu persatu mereka yang menodai seragam akan jatuh, dengan bukti, bukan amarah. Hujan turun deras malam itu, seolah langit pun ingin menyamarkan langkah-langkah gelap yang menyusup ke hati kampung Sukamulya. Di tengah derasnya hujan, Rio, anak Pak Hadi, datang ke rumah Letnan Sari dengan pakaian basah kuyup dan napas memburu. Di tangannya tergenggam erat sebuah flash disk kecil yang dibungkus plastik. "Bu Sari, saya punya rekaman baru," katanya sambil gemetar, tapi matanya menyala penuh keberanian. Usianya baru 17 tahun, tapi malam itu ia tampak seperti seorang prajurit muda yang membawa bom kebenaran. Sari segera menarik Rio masuk dan menyelimutinya. Setelah menenangkan detak jantung bocah itu, ia memasukkan flash disk ke laptopnya. Di dalamnya tersimpan rekaman video amatir dari kamera tersembunyi yang dipasang Rio di jok motornya. Dalam rekaman itu, terlihat dua polisi berpakaian preman berbicara pada seorang pria di sebuah kafe. Salah satu dari mereka adalah anak buah AKP Darman. "Target selanjutnya si Warno. Istrinya punya emas banyak. Kita tangkap, tuduh pencurian, lalu minta 300 juta, ujar suara itu dengan santai, seperti sedang membicarakan harga pasar. Sari menutup laptop dengan wajah tegang. "Ini bukan hanya bukti, ini pemetaan strategi pemerasan." Rio menatapnya dengan gugup. "Saya rekam diam-diam, Bu, saya tahu itu berbahaya. Tapi saya nggak mau diam. Mereka udah ambil bapak saya. Kalau kita semua diam, nggak akan ada yang berubah." Kata-kata itu menusuk hati Sari lebih dari peluru manapun. Bocah ini telah kehilangan rasa takut, dan itu adalah kekuatan yang paling mematikan. Namun keberanian juga membawa risiko. Malam itu juga, rumah Rio dilempari batu oleh orang tak dikenal. Kaca jendela pecah, dan ibunya menjerit ketakutan. Sari langsung bergegas ke rumah mereka dan membawa Rio serta ibunya ke tempat aman, rumah kosong milik temannya di ujung kampung yang jarang diketahui orang. "Mulai sekarang, kamu di bawah perlindunganku," kata Sari dengan suara penuh tekad. Ia tahu, Rio bukan sekadar saksi, ia kini jadi kunci untuk membongkar seluruh jaringan hitam itu. Keesokan harinya, Sari menemui kembali beberapa warga yang sebelumnya takut bicara. Kali ini, dengan bukti dari Rio, mereka mulai percaya. Perlahan tapi pasti, keberanian satu anak menular menjadi keberanian kolektif. Ibu Rasti, yang sebelumnya hanya menangis, kini bersedia bersaksi. Bahkan Pak Warno, target selanjutnya, menyadari nyawanya dalam bahaya dan bergabung diam-diam membantu Sari. Di sisi lain, AKP Darman mulai gusar. Orang-orangnya melapor bahwa ada bayangan yang terus mengikuti mereka. Beberapa pengintai bahkan kehilangan jejak Sari seperti hilang di telan bumi. "Siapapun dia, habisi sebelum dia buka mulut," perintah Darman dengan wajah penuh amarah. Ia tak tahu bahwa lawan yang sedang ia buru bukan warga biasa, tapi pasukan khusus yang sedang menanti waktu untuk menyerang. Malam kembali turun dengan dingin menggigit. Di sudut rumah persembunyian, Sari duduk bersama Rio. Mereka tidak banyak bicara, hanya saling bertukar pandang. Di tangan Sari, ada catatan strategi. Di tangan Rio, ada keberanian yang belum padam. Dua dunia yang berbeda, militer dan sipil, kini bersatu dalam satu tujuan, menumbangkan kebusukan dari dalam. Dan di luar sana, badai sesungguhnya mulai bergerak. Langit masih gelap ketika Letnan Sari memulai aksinya. Bukan dengan komando,
bukan dengan senjata, dan bukan dalam barisan pasukan. Ia bergerak sendiri, menyamar, menyusup ke titik-titik yang selama ini menjadi pusat kekuasaan para penindas. Kantor koperasi yang konon jadi tempat pencucian uang mereka, gudang kosong di tepi kampung yang digunakan sebagai tempat penyiksaan terselubung, dan kafe mewah di kota kecamatan tempat para oknum bertransaksi. Semua dia datangi dalam diam, mencatat, merekam, menyimpan. Satu persatu bukti dikumpulkan dengan presisi seorang intel. Dalam setiap langkahnya, Sari menyadari sesuatu yang mengerikan, ini bukan hanya sekadar jaringan polisi korup. Ada pengusaha, pejabat daerah, bahkan seseorang dari kejaksaan yang ikut dalam pusaran ini. Ini adalah sistem bayangan yang bergerak di balik aturan hukum. Para pelaku memakai dasi di siang hari dan mengayunkan ancaman di malam hari. Mereka bukan takut pada hukum, mereka sudah membelinya. Sari tahu, ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Ia kembali menghubungi Mayor Guntur. Kali ini ia tak meminta bantuan, ia hanya mengirimkan laporan lengkap, bukti digital, dan daftar nama-nama yang terlibat. Kalau aku gagal, pastikan ini sampai ke Jakarta. Jangan biarkan mereka lenyapkan semuanya, tulis Sari dalam pesannya. Mayor Guntur hanya membalas satu kalimat, jika kau butuh pasukan, katakan. Tapi kalau ingin tetap dalam bayang-bayang, aku percaya padamu. Sementara itu, AKP Darman semakin kejam. Ia mencium adanya kebocoran informasi dan mulai menangkap warga secara acak, menginterogasi mereka tanpa dasar, dan menebar ketakutan. Rio hampir tertangkap di pasar, tapi berhasil melarikan diri. Berkat peringatan dari pedagang yang sudah mulai berpihak pada Sari. Kini, tak hanya kebenaran yang menyala, tapi juga semangat perlawanan rakyat. Sari pun mulai mengatur perlawanan sipil. Ia melatih beberapa warga terpilih, bukan untuk bertempur, tapi untuk bertahan, mengumpulkan bukti, dan menyampaikan pesan tanpa jejak. Di malam-malam tertentu, mereka bergerak seperti bayangan, menyusup dan memantau, merekam dan melaporkan. Kampung yang dulu dicekam ketakutan perlahan berubah menjadi mata-mata kebenaran. Tanpa satupun tembakan, perang telah dimulai. Namun risiko semakin tinggi. Rumah yang digunakan sebagai tempat persembunyian nyaris terbakar karena dilempar molotov oleh orang tak dikenal. Beruntung, Sari dan Rio berhasil menyelamatkan ibu Rio beberapa detik sebelum api melahap dinding bambu. Ini bukan ancaman lagi, Bu Sari. Ini sudah perang, kata Rio sambil memeluk ibunya yang menangis ketakutan. Dan Sari tahu, waktu mereka semakin sedikit. Di tengah kekacauan, Sari mendapatkan kabar mengejutkan. Pak Hadi dipindahkan diam-diam ke lokasi yang tidak diketahui. Kami tak tahu di mana dia, kata salah satu anggota polisi yang bersimpati secara diam-diam. Itu berarti nyawa Pak Hadi dalam bahaya. Jika terlalu lama, ia bisa dijadikan tumbal, korban yang akan dikubur bersama bukti-bukti yang tak sempat terungkap. Letnan Sari menatap gelapnya malam dari bukit kecil di pinggir kampung. Angin malam menusuk, tapi matanya tetap tajam menatap jauh ke horizon. Kalau mereka sembunyi dalam gelap, maka aku akan jadi cahaya yang membakar mereka hidup-hidup, bisiknya. Dan dalam diam, ia merancang langkah berikutnya, serangan balik yang akan mengguncang tatanan kotor yang selama ini berdiri di atas derita rakyat. Subuh belum menyingsing ketika Letnan Sari mendapat kabar dari mata-matanya di lapangan, sebuah mobil tak bertanda membawa seseorang dengan wajah ditutup kain hitam menuju gudang tua di ujung perbatasan desa. Itu gudang yang pernah ia curigai, tempat penghilangan jejak terakhir. Naluri Sari langsung menjerit, itu pasti Pak Hadi. Tanpa buang waktu, ia bergerak bersama 3 warga terlatih yang sudah ia latih beberapa hari terakhir. Mereka tak bersenjata lengkap, hanya senter, kamera mini, dan satu senjata api rakitan hasil sitaan warga dari preman desa. Tapi semangat mereka membara. Saat mendekati gudang, suasana begitu mencekam. Tak ada suara, hanya desir angin yang menusuk tulang. Sari mengisyaratkan formasi diam. Ia menyusup lewat samping, menyelinap di antara tumpukan karung dan drum kosong. Di dalam, terdengar suara samar-samar, suara Pak Hadi. Saya nggak salah, gumamnya lirih, nyaris seperti doa. Lalu, terdengar suara kasar membentak, kalau besok belum ada kabar uangnya, kita kubur lo di sini. Detik berikutnya, segalanya terjadi cepat. Sari menyelinap ke dalam dan melihat 2 pria sedang memukuli Pak Hadi yang sudah nyaris tak sadarkan diri. Ia tahu ia harus bertindak. Dengan cekatan, ia menendang drum logam untuk menarik perhatian,
lalu menjatuhkan salah satu pelaku dengan kayu besi yang ia temukan di samping pintu. Yang satu lagi menarik pistol. Tembakan pertama meleset, tapi menancap di dinding kayu tak jauh dari kepala Sari. Suara tembakan itu seperti genderang perang, menggema ke seluruh penjuru malam. Pertarungan jarak dekat terjadi. Sari bertarung seperti serigala terluka, tak ada belas kasihan, hanya ketepatan dan kekuatan. Ia menjatuhkan lawannya, mengikat mereka dengan kabel listrik bekas, lalu mendekati Pak Hadi yang tubuhnya penuh luka. Saya pikir saya nggak akan keluar dari sini, lirih Pak Hadi dengan suara lemah. Sari memeluknya erat, seolah menyambut kembali bagian dari masa lalunya yang sempat hilang. Tapi misi belum selesai. Tembakan itu pasti telah mengundang bala bantuan. Benar saja, tak lama kemudian terdengar suara motor mendekat. Sari memberi isyarat pada timnya untuk evakuasi cepat. Mereka menggotong Pak Hadi lewat jalan belakang, menyusuri semak belukar dan sawah yang mulai berkabut oleh embun pagi. Tapi satu tembakan kembali terdengar, kali ini menghantam kaki salah satu warga, Tony, yang ikut dalam misi. Ia jatuh, namun tetap memaksa berjalan. Jangan tinggalin saya, demi Tuhan, saya ikut karena percaya pada ibu. Serunya terlatih. Sari akhirnya memutuskan membawa Tony ke rumah aman, sementara Pak Hadi diamankan di rumah salah satu pensiunan tentara yang masih setia padanya. Situasi makin genting. Darman kini tahu ada kekuatan yang bergerak melawan. Ia menggelar rahasia, menutup akses keluar masuk kampung, dan mulai menyebarkan informasi palsu, bahwa Sari adalah provokator, bahkan dikabarkan gila karena dendam masa lalu. Fitnah mulai digunakan sebagai peluru kedua. Namun yang tak Darman tahu, Sari sudah mengirim seluruh bukti rekaman, catatan interogasi, dan video penyiksaan ke Mayor Guntur. Dan hari itu juga, satu tim kecil dari Jakarta mulai bergerak, tanpa sirene, tanpa berita media. Mereka datang sebagai bayangan, sama seperti Sari dulu dilatih, senyap tapi mematikan. Pertarungan ini tak lagi soal kampung kecil. Ini kini menjadi ujian bagi sistem keadilan yang selama ini ditidurkan. Dan ketika fajar mulai menyentuh horizon, Letnan Sari berdiri di tepi bukit dengan wajah penuh luka, darah mengering di pelipisnya, tapi matanya masih menyala. Ia tahu, jejak darah dan peluru baru dimulai. Tapi ia tak akan mundur. Karena kali ini, ia tidak sendiri. Pagi itu, kota kecamatan yang biasanya sunyi mendadak berubah menjadi medan ketegangan. Sebuah mobil hitam berhenti di depan kantor Polres. 5 pria berpakaian rapi keluar dengan langkah tegas. Mereka bukan polisi lokal, bukan pula tentara biasa. Mereka adalah bagian dari tim investigasi khusus Mabes TNI dan Komisi Etik Gabungan. Dan di tangan salah satunya, terdapat berkas tebal yang berisi seluruh bukti yang Letnan Sari kumpulkan, rekaman, laporan korban, hingga jejak transaksi ilegal yang menghubungkan AKP Darman dengan jaringan korupsi. Kedatangan mereka mengejutkan semua orang, termasuk Darman. Ia berusaha tetap tenang, menyambut dengan senyum palsu, tapi sorot matanya penuh waspada. "Ada apa ini, Pak?" Mendadak sekali, ucapnya. Salah satu penyelidik hanya menjawab singkat, "Kami ingin memverifikasi beberapa laporan. Mohon kerja sama Anda." Di saat bersamaan, seluruh akses digital kantor itu mulai dipantau, dan beberapa anggota polisi diam-diam dipanggil untuk diperiksa intensif. Sistem mulai berguncang dari dalam. Sementara itu, Letnan Sari bergerak dari sisi luar. Ia kembali menyamar, memantau pergerakan, dan memastikan warga yang bersedia bersaksi berada di tempat aman. Rio, meski masih muda, berani berdiri di depan kamera sebagai saksi kunci. Di rumah singgah milik seorang jurnalis independen, Rio mengungkap semuanya dalam wawancara eksklusif, dari penangkapan ayahnya, intimidasi aparat, hingga bagaimana Letnan Sari menyelamatkan hidup mereka. "Kalau bukan karena beliau, mungkin saya dan ibu saya sudah ikut menghilang," ucap Rio dengan suara bergetar. Video itu menyebar dalam hitungan jam. Media sosial meledak. Tagar-tagar keadilan untuk Sukamulya menduduki trending topik nasional. Jurnalis mulai berdatangan, meski sebagian dihalangi masuk oleh aparat lokal. Tapi semua sudah telanjur terbuka. Kebenaran tidak bisa lagi dikurung di balik dinding semen dan aturan kotor. Bahkan beberapa aparat yang selama ini diam mulai angkat bicara, memberikan pernyataan terbuka bahwa mereka dipaksa menutup mata atau diancam dicopot. Darman yang mulai terdesak, mencoba bertahan. Ia menggelar konferensi pers dadakan, membantah semua tuduhan, menyebut Sari
Sebagai mantan tentara yang kecewa karena diberhentikan. Tapi kebohongan itu runtuh dalam hitungan menit. Di tengah-tengah konferensi pers, penyidik dari Jakarta masuk dan membacakan surat penahanan langsung di depan kamera. AKP Darman, Anda ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan, penyiksaan, dan penculikan warga sipil. Anda berhak diam. Wajah Darman memucat, lalu merah padam. Ia mengamuk, tapi borgol sudah melingkar di pergelangan tangannya. Tangis haru pecah di Kampung Sukamulya ketika kabar penangkapan itu sampai. Ibu Rasti sujud syukur. Para pedagang menggantungkan bendera merah putih di depan warung mereka. Bahkan lonceng masjid dipukul 3 kali, simbol lokal bahwa ketidakadilan telah tumbang. Tapi bagi Letnan Sari, perjuangan belum selesai. Masih ada nama-nama besar yang belum tersentuh, aktor intelektual yang sembunyi di balik meja-meja kekuasaan. Sore harinya, Sari duduk sendiri di tepi sungai kecil tempat anak-anak biasa bermain. Ia menatap air yang mengalir deras, membawa semua luka dan darah yang telah tertumpah. Rio duduk di sampingnya, membawa 2 gelas teh hangat. Bu Sari, setelah semua ini, ibu bakal pergi? Tanyanya pelan. Sari tersenyum samar. Aku belum tahu, Rio. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran ini sudah tak bisa dihentikan. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Dan saat matahari tenggelam di balik bukit, cahaya senja itu bukan hanya pertanda malam datang, tapi juga harapan baru yang lahir dari kegelapan panjang. Kebenaran telah mengguncang sistem, dan api perlawanan telah membakar ketakutan menjadi keberanian. Beberapa hari setelah penangkapan AKP Darman, situasi di Kampung Sukamulya mulai tenang di permukaan. Tapi Letnan Sari tak bisa mengabaikan rasa gelisah di dadanya. Seolah ada sesuatu yang belum selesai, seperti bayangan hitam yang terus mengintai dari balik pintu yang tak tertutup rapat. Nalurinya sebagai pasukan elit kembali bergetar. Dan naluri itu tak pernah salah. Malam itu, ia menerima pesan rahasia dari Mayor Guntur, hati-hati. Ada mata-mata di lingkaranmu. Pesan itu menghantamnya seperti palu. Selama ini, ia begitu percaya pada tim kecilnya, terutama pada Tony, warga yang ia selamatkan saat penyerbuan ke gudang. Tony telah menjadi tangan kanannya, bahkan ikut menyalurkan informasi ke pihak Jakarta. Tapi kini, kilas balik mulai berputar di benaknya, kenapa Tony bisa lolos dari pengepungan begitu mudah? Kenapa justru dia yang selalu pertama tahu lokasi-lokasi penting? Sebuah teka-teki mulai menyusun dirinya sendiri. Kecurigaan Sari menjadi kenyataan tragis saat ia menemukan Tony tengah berkomunikasi melalui radio rahasia, berbicara dalam kode militer yang hanya digunakan oleh unit bayangan, unit yang diketahui pernah dibentuk oleh pihak dalam untuk menutupi kejahatan berseragam. Sari menyadap sebagian pembicaraan itu, target mulai terlalu dekat ke pusat. Segera eksekusi sebelum dia buka lebih banyak. Darahnya berdesir, mereka masih bermain, dan Tony bukan rakyat biasa. Dia tentara bayangan. Letnan Sari tak menunggu lama. Ia memancing Tony ke tempat sepi di pinggiran sawah, berpura-pura ingin mendiskusikan laporan terakhir. Di bawah cahaya rembulan, Sari menatap pria itu dengan dingin. Berapa yang mereka bayar untuk mengkhianati rakyatmu sendiri? Tanyanya. Tony terdiam, tapi hanya sebentar. Dalam sekejap, ia mengangkat pistol yang tersembunyi di balik jaket. Aku sebenarnya kagum padamu, Bu. Tapi sayangnya, idealisme tak bisa menyelamatkan dunia. Duel singkat terjadi. Peluru dilepaskan. 2 kali. Satu menancap di tanah. Satu lagi menghantam bahu Tony. Ia roboh, darah mengalir deras, tapi masih hidup. Mereka, lebih besar dari yang kau kira, ini belum selesai, ucapnya dengan suara terputus-putus. Sari menatapnya tajam. Ia tak merasa menang. Ia hanya merasa dikhianati oleh seseorang yang pernah ia selamatkan, oleh sistem yang membentuk manusia menjadi mesin penghancur tanpa hati. Berita pengkhianatan Tony menyebar cepat di antara jaringan Sari. Beberapa warga syok, sebagian merasa takut lagi. Tapi Sari justru berdiri lebih tegar. Ia tak lagi hanya melawan individu. Ia tahu, yang sedang ia hadapi adalah sistem bayangan, lapisan kekuasaan yang tumbuh dari dalam institusi, dilindungi oleh jabatan dan seragam. Dan musuh berikutnya, barangkali, adalah mereka yang selama ini diam melihat kebusukan tapi memilih tetap tinggal di zona nyaman. Mayor Guntur kembali menghubungi lewat jalur aman. Kami dapat konfirmasi, ada nama besar di Mabes yang mendanai operasi-operasi gelap ini. Tony hanya bidak. Sari menutup matanya sejenak, napasnya berat. Kalau begitu,
saya akan naik ke atas papan. Langsung ke rajanya. Guntur terdiam. Ini bisa jadi misi bunuh diri, Sari. Tapi suara Sari sudah tak lagi ragu. Saya tidak cari hidup nyaman, Pak. Saya cari keadilan. Dan saya akan cari sampai ke akar terakhirnya. Di langit malam itu, awan gelap menggulung, seakan menutupi bulan dengan tirai ketegangan. Tapi Letnan Sari berdiri menatap ke langit, mata yang tak lagi sekadar milik seorang prajurit, tapi milik seorang manusia yang sudah kehilangan rasa takut. Karena setelah pengkhianatan terakhir ini, tak ada lagi yang bisa dia percayai, kecuali kebenaran itu sendiri. Letnan Sari tak pernah menyangka bahwa suara dering telepon dari Mayor Guntur malam itu akan menjadi sinyal perang sesungguhnya. Hati-hati, Sari, data bocor, mereka tahu kamu yang pegang semua dokumen. Hanya itu yang sempat terdengar sebelum suara menghilang dalam deru interferensi. Beberapa detik kemudian, listrik di rumah singgah tempat Sari bersembunyi padam. Dan dalam gelap yang mendadak itu, ia tahu, perburuan telah dibalik arah. Kini, dialah sasarannya. Sari berlari melalui lorong gelap menuju ruang bawah tanah yang sebelumnya ia siapkan untuk kondisi terburuk. Di luar, suara langkah sepatu berat dan deru kendaraan lapis baja mulai terdengar. Bukan dari polisi. Ini bukan rahasia biasa. Ini operasi militer rahasia. Operasi yang tak pernah diakui secara hukum. Mereka datang tanpa tanda pengenal, tanpa suara sirene, hanya bisikan maut dari negara bayangan. Mereka tak datang untuk menangkap. Mereka datang untuk menghapus jejak. Sementara itu, di tempat lain, Rio dan ibunya diamankan oleh rekan jaringan jurnalis independen. Tapi keselamatan mereka hanya sementara. Salah satu jurnalis menerima ancaman, berani siarkan 1 detik video lagi, kami pastikan kalian tidak pulang hidup-hidup. Ketakutan menyebar seperti racun. Beberapa warga yang semula vokal mulai membungkam diri. Kebenaran kembali dikepung, dicekik oleh tangan tak kasat mata yang memegang kekuasaan dan senjata. Sari berhasil lolos malam itu dengan luka di lengan kiri, peluru nyasar menghantam tembok hanya beberapa inci dari kepalanya. Ia menyamar sebagai petani, lalu menyelinap keluar kota dengan bantuan sopir truk sayur yang tak tahu siapa penumpangnya. Tapi luka di hatinya lebih dalam. Ia sadar, negara ini belum siap menerima kebenaran. Bahkan sebagian dari mereka yang berseragam rela menjadi algojo demi mempertahankan status quo. Dalam persembunyiannya, Sari mengunggah data terakhir, bukti keterlibatan seorang jenderal bintang 2 yang selama ini menyamar sebagai pahlawan publik. Ia tak mengunggah ke media besar. Ia kirim langsung ke mata publik, ratusan jurnalis internasional, aktivis HAM, hingga organisasi veteran yang dulu membesarkannya. File itu diberi nama, Operasi Bayangan, Negara dalam Negara. Dan saat tombol kirim ditekan, ia tahu, tak ada jalan kembali. Beberapa jam setelah unggahan itu viral, dunia mulai bereaksi. Tekanan datang dari luar negeri. Komisi HAM, PBB mengeluarkan pernyataan resmi. Pemerintah pusat mulai goyah, dan beberapa jenderal langsung mengundurkan diri tanpa keterangan. Tapi di sisi lain, balasan pun datang. Satu persatu rekan Sari ditangkap. Rumah orang tuanya digeledah. Bahkan surat pemecatan tak hormat untuk dirinya diterbitkan secara diam-diam oleh markas besar. Sari tersenyum getir saat membaca salinan surat pemecatan itu. Jadi inikah harga dari mengatakan yang sebenarnya? Gumamnya, tapi ia tak menyesal. Karena perjuangan ini bukan tentang pangkat atau nama baik. Ini tentang suara-suara yang dibungkam terlalu lama. Dan selama ia masih bisa bernapas, ia akan melawan. Karena dalam diamnya, rakyat mulai bangkit. Mereka tak lagi takut. Mereka melihatnya bukan sebagai mantan tentara, tapi sebagai simbol harapan. Dan di tengah kabut pagi yang menggulung lereng gunung tempatnya berlindung, Letnan Sari berdiri dengan tubuh lelah dan luka menganga. Tapi matanya tetap menyala. Seranglah aku dari atas, tapi aku akan bangkit dari bawah, bisiknya. Karena kebenaran yang dicoba dibunuh, justru akan hidup dalam lebih banyak hati. Dan api perjuangan kini tak lagi milik satu orang, tapi milik seluruh bangsa yang menolak tunduk pada ketakutan. Matahari pagi itu muncul perlahan dari balik gunung, seperti enggan menyinari dunia yang masih dibalut luka. Di sebuah rumah kayu sederhana di lereng pegunungan, Letnan Sari duduk di kursi reyot, menatap hamparan kabut tipis yang melayang di antara pepohonan. Ia telah kehilangan banyak pangkatnya, rekan-rekan seperjuangan, dan sebagian besar rasa percaya terhadap institusi yang dulu ia bela mati-matian. Tapi satu hal tak pernah padam,
api perlawanan di hatinya. Kabar baik datang seperti desir angin, Komisi Keadilan Nasional yang dibentuk akibat tekanan publik dan internasional akhirnya menetapkan kasus Sukamulya sebagai pelanggaran HAM berat. Beberapa jenderal dicopot, sejumlah nama besar dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban. Di layar televisi kecil milik seorang warga, wajah Rio muncul dalam sidang terbuka, menyampaikan kesaksiannya. "Ayah saya bukan penjahat, kami hanya orang kecil yang ingin hidup tenang." Air mata tumpah, bukan karena sedih, tapi karena keadilan akhirnya menyapa. Namun tak semua bisa ditebus. Tony, si pengkhianat, tewas dalam perjalanan ke tahanan karena kecelakaan misterius. Mayor Guntur menghilang entah kemana. Beberapa warga saksi utama mengungsi ke luar negeri. Dan meski Darman kini berada di balik jeruji, jaringan yang pernah melindunginya masih hidup, berkamuflase di dalam tubuh negara. Perjuangan belum berakhir, yang hancur hanya satu kepala naga, sementara tubuhnya masih menjalar di banyak tempat. Sari kini hidup tanpa identitas resmi. Ia bukan lagi prajurit, tapi di mata rakyat, ia lebih dari sekadar tentara. Ia adalah wajah dari kebenaran yang tak mau dibungkam. Di balik kediamannya yang tersembunyi, ia rutin dikunjungi mahasiswa, aktivis, dan jurnalis. Mereka datang bukan membawa senjata, tapi membawa pena, rekaman, dan semangat. "Kami ingin belajar dari ibu, bagaimana caranya melawan tanpa harus membenci," kata seorang gadis muda. Sari hanya tersenyum lirih. Pada peringatan 1 tahun sejak jatuhnya jaringan korup Sukamulya, warga desa menggelar upacara kecil. Mereka membuat patung kayu sederhana di pinggir jalan, sosok perempuan berseragam, berdiri tegak memayungi seorang anak. Tak ada nama di bawahnya, hanya satu kalimat, yang benar tak butuh pangkat untuk berdiri. Saat Sari melihatnya dari kejauhan, matanya basah. Ia tak butuh pengakuan, tapi pengingat bahwa perjuangannya hidup di hati orang-orang kecil. Pemerintah akhirnya menawarkan pemulihan nama baik. Tapi Sari menolaknya. Nama baik tidak bisa ditukar dengan surat dan tanda tangan. Keadilan sejati adalah ketika rakyat tak perlu lagi takut pada seragam. Kata-kata itu jadi kutipan viral yang tersebar luas. Bagi sebagian orang, Sari adalah pahlawan. Bagi para pejabat yang dulu hidup di atas ketakutan rakyat, ia adalah mimpi buruk yang tak pernah benar-benar hilang. Suatu pagi, Sari menerima surat tulisan tangan dari Rio. Ia diterima di Akademi Hukum. "Saya ingin belajar hukum agar kelak tak ada lagi anak yang melihat ayahnya dijebloskan karena tak punya uang," tulisnya. Surat itu dilipat rapi dan diselipkan di buku catatan Sari. Ia tahu, estafet perjuangan sudah diteruskan. Tak lagi harus dengan senjata, tapi dengan pikiran dan keberanian moral. Dan ketika malam kembali turun, Sari duduk di beranda rumahnya. Bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu. "Mungkin aku tak bisa melihat semua ini selesai," bisiknya pelan. "Tapi kalau satu generasi bisa bangkit karena satu kebenaran, itu sudah cukup." Di langit malam yang tenang, tak ada sorak kemenangan. Hanya sunyi. Tapi di balik sunyi itu, sebuah harapan telah ditanam. Dan ia tahu, suatu hari nanti, negeri ini akan sembuh.